Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dengan nomor NIM 2312C10006 dari Prodi S1 Kimia, Sekolah Tinggi Analis Bakti Asi. Di sini saya akan memaparkan presentasi hasil kerja saya mengenai polutan untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia lingkungan. Di sini, yang pertama saya akan menjelaskan polutan itu sendiri. Apa itu polutan? Nah, polutan yaitu adanya suatu zat atau materi yang masuk ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Patut diingat adanya polutan menyebabkan polusi. Jadi, polutan bukan berarti polusi, tetapi polutan menyebabkan adanya polusi. Di sini juga ada beberapa jenis polutan. Yang pertama, polutan air. Contohnya seperti yang saya terapkan di dalam gambar, yaitu eh, sampah yang berserakan di dalam sebuah rawa atau danau. Yang kedua, polutan udara seperti dalam lampiran, yaitu udara yang tercemar akibat polusi atau asap dari pabrik. Yang ketiga, ada polutan tanah, yaitu tumpukan tanah yang berada di lahan tanah yang luas atau tanah pertanian. Yang keempat, ada polutan cahaya, yaitu contohnya yang terlampir dalam gambar seperti pada perkotaan besar yang memiliki lampu LED yang sangat terang. Yang terakhir, ada polutan suara. Eh, saya mengambil contoh yaitu dari sebuah konser musikal. Ya, baik, untuk polutan air. Polutan air merupakan polutan yang terdapat dalam air seperti bahan kimia, limbah domestik, dan limbah industri yang dapat merusak kualitas air dan dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem air. Nah, usaha mengurangi pencemaran air, yang pertama tidak menggunakan deterjen, yang pertama tidak menggunakan deterjen yang dengan berlebihan, yang kedua mengurangi penggunaan pupuk pabrik dan beralih menggunakan pupuk organik, yang ketiga, menghindari penggunaan racun maupun bahan peledak ketika menangkap ikan. Yang keempat, menjaga kebocoran instalasi pengeboran minyak serta kapal tanker pada daerah sekitar pantai. Nah, selanjutnya ada polutan udara. Polutan udara adalah polutan yang terdapat dalam udara seperti asap, debu, gas, dan partikel lainnya yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran udara ini sering kita lihat saat kita berkendara, yang terutama dari asap karbon motor atau knalpot. Nah, adapun beberapa jenis polutan udara dalam atmosfer bumi dan perlu kita waspadai atau kita hindari yaitu ada 4 macam. Yang pertama ada materi partikulat atau PM. Partikel ini terdiri dari komponen seperti nitrat, sulfat, debu, alergen, dan serbuk sari yang terdapat pada bunga. Yang kedua ada sulfur dioksida atau SO2. Sulfur dioksida adalah zat yang tidak berwarna dan tidak berbau sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Yang ketiga, karbon monoksida atau CO2. Polusi udara yang terjadi karena limbah pabrik dapat mengeluarkan zat karbon monoksida yang sangat berbahaya. Yang keempat, nitrogen dioksida atau NO2. Nitrogen oksida adalah polutan yang berbahaya karena ikut membentuk kabut fotokimia yang merusak kesehatan. Emisi berbahaya dari mobil, industri, bahan bakar fosil, dan kompor yang menggunakan gas dapat mengeluarkan gas nitrogen atau nitrogen dioksida atau NO2 yang berbahaya. Nah, mengapa perlu kita waspadai? Karena hal ini dapat menyebabkan kesehatan, terutama pernafasan kita terganggu, seperti ISPA, radang, maupun paru-paru kita yang tercemar oleh partikel-partikel yang asing. Selanjutnya, ada polutan tanah. Polutan tanah merupakan polutan yang terdiri di dalam tanah seperti bahan kimia, limbah industri, dan limbah domestik yang dapat merusak struktur tanah dan menyebabkan kerusakan pada tanaman dan hewan, terutama pada tanaman. Upaya pencegahannya, yang pertama ada penambahan nutrien, melakukan aerasi tanah, melakukan penyiraman tanah sehingga tanah menjadi lebih lembab. Yang keempat, monitoring lingkungan serta melakukan bioremediasi. Adapun beberapa polutan tanah.
Yang pertama ada biopolutan, yang kedua aktivitas pertanian dan perkebunan, yang ketiga polutan radioaktif, yang keempat limbah urban, yang kelima limbah dari buangan industri. Selanjutnya ada polutan yang mungkin tidak sering kita dengar, yaitu polutan cahaya. Nah, polutan cahaya yaitu produksi cahaya secara berlebihan yang dihasilkan oleh perkotaan besar yang akan mengganggu aktivitas dari hewan nokturnal seperti pola migrasi serta pola migrasi burung. Diingat bahwa cahaya yang terlalu terang akan mengakibatkan gangguan penglihatan pada manusia serta akan berpotensi menyebabkan gangguan pada mata. Nah, usaha untuk mengurangi pencemaran cahaya, yang pertama menggunakan lampu LED yang lebih efisien, yang kedua penerapan pencahayaan yang terarah, yang ketiga pengaturan jam operasional penerangan, yang keempat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pencemaran cahaya juga penting untuk mendorong perubahan perilaku. Dan yang terakhir, polutan suara. Polutan suara merupakan kebisingan ketika kekuatan yang berada di atas 85 desibel, contohnya seperti suara konser musik rock, suara pengeboran tanah, suara sirine, suara mesin pesawat jet, suara speaker, ataupun sonar dari angkatan laut. Nah, akibat dari polutan suara ini atau pencemaran suara ini, polusi suara ringan akan menyebabkan gangguan kecemasan serta perasaan tidak nyaman. Bahkan polusi suara yang cukup tinggi secara terus-menerus akan dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan pendengaran pada manusia. Karena itu terjadi akibat telinga kita atau gendang telinga kita tidak cukup untuk beradaptasi dengan suara-suara yang lebih tinggi dari batas normalnya. Nah, di sini saya juga mengambil beberapa contoh pencemaran di sekitar atau di lingkungan saya. Yang pertama, saya ambil contohnya yaitu polutan tanah. Saya ambil ini dari sungai yang berada di Cimenyan, yaitu tepatnya di samping kampus Tabak. Nah, kenapa disebut polutan tanah? Karena merupakan pencemaran tanah karena terdapat di bibir sungai, tepatnya di atas antara sungai terdapat sampah rumah tangga yang menumpuk. Sifat polutan ini yaitu distributif, sumber aktivitasnya yaitu antropogenik. Yang kedua adalah polutan udara. Mengapa hal ini disebut polutan udara? Karena adanya partikel debu yang menempel pada permukaan depan mobil. Hal ini disebabkan oleh polusi udara di jalan saat berkendara. Nah, sifat polutannya yaitu distributif, struktur kimianya polutan primer, sumber aktivitasnya antropogenik. Mengapa antropogenik? Karena dalam hal ini polusi udara bisa saja diakibatkan oleh penggunaan disebabkan oleh manusia yang menggunakan kendaraan bermotor yang secara berlebihan mengakibatkan udara tercemar sehingga debu-debu dapat menempel pada kendaraan lain yang sedang melintas. Yang terakhir, polutan air, yaitu polutan air. Nah, gambar ini saya ambil dari parit belakang lab kimia kampus. Nah, mengapa disebut polutan air? Karena merupakan bagian dari pencemaran air yang terdapat pada parit yang berada di samping laboratorium kimia dan sampah yang menghambat aliran air pada parit. Sifat polutannya yaitu non-distributif, sumber aktivitasnya yaitu antropogenik. Karena disebabkan oleh aktivitas manusia. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.